Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi mata kuliah dasar pemrograman dengan materi algoritma Bibelsot. Apa itu algoritma Bibelsot? Algoritma yang mengurutkan data dengan cara membandingkan masing-masing elemen kemudian melakukan penukaran bila perlu. Ini untuk ilustrasi proses algoritma Bibelsot. Misalkan kita memiliki daftar angka berikut 5, 2, 9, 1, 5, 6. Langkah 1 membandingkan dan menukar elemen berdekatan. Langkah 2 iterasi 1, 5, 2, 9, 1, 5, 6. 5 dan 2 dibandingkan tukar posisi karena 5, 2. Jadi yang ditukar itu angka 5 dan 2, jadi 25, 91, 56. Untuk seterusnya seperti itu. Langkah 3 iterasi 2, 25, 1, 5, 6, 9. 2 dan 5 dibandingkan tidak perlu tukar posisi, jadi di itu posisi yang sama. Jadi 2, 5, 1, 5, 6, 9. Untuk seterusnya seperti itu. Langkah 4 iterasi 3, 21, 55, 69. 2 dan 1 dibandingkan tukar posisi karena 2, 1. 1, 2, 5, 5, 6, 9. 2 dan 5 dibandingkan tidak perlu ditukar. Untuk seterusnya seperti itu. Langkah 5 untuk hasil akhirnya 1, 2, 5, 5, 6, 9. Untuk kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Algoritma Bibelsot memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan diimplementasikan oleh pemula dalam pemrograman. Penggunaan memori efisien. Algoritma ini hanya memerlukan sedikit ruang tambahan untuk menyimpan variabel sementara sehingga penggunaan memori relatif efisien. Cocok untuk daftar kecil. Bibelsot cukup efisien saat digunakan untuk mengurutkan daftar yang berukuran kecil. Stabilitas. Bibelsot adalah algoritma stabil yang berarti elemen dengan nilai yang sama akan tetap berada pada urutan relatif yang sama setelah diurutkan. Untuk kekurangannya, waktu eksekusi yang lambat. Bibelsot memiliki kompleksitas waktu 0 dalam kurung N2 di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Hal ini membuat kurang efisien untuk daftar besar karena jumlah operasi yang harus dilakukan meningkat secara kuadrat dengan peningkatan ukuran daftar. Untuk performa tidak optimal. Bibelsot cenderung lebih lambat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya, terutama untuk daftar besar, sehingga jika performa yang baik menjadi prioritas utama, Bibelsot bukan pilihan yang tepat. Bibelsot juga tidak cocok untuk data acak besar. Ketika daftar berukuran besar dan elemen-elemennya dalam urutan acak, algoritma ini memerlukan banyak perbandingan dan pertukaran elemen, sehingga waktu eksekusinya menjadi semakin lambat. Algoritma ini juga tidak menjaga partisis. Bibelsot tidak dapat mengoptimalkan operasi pengurutan berdasarkan partisis yang telah diurutkan sebelumnya, seperti lainnya quickshot atau targetshot. Nah, ini untuk implementasi algoritma Bibelsotnya. Nah, untuk include study
ini direlatifkan prosesor yang mengizinkan program menggunakan fungsi-fungsi dari pustaka standar input-output studi seperti PowerShell in XP in YV. Fungsi ini bertugas untuk menukar nilai antara dua variabel dengan menggunakan pointer. Nilai dari variabel yang ditunjuk oleh XP akan ditukar dengan nilai variabel yang ditunjukkan oleh YP. Nah, untuk point Bibbleshot in R dalam kurung tutup kurung in n tutup kurung ini adalah fungsi yang mengimplementasikan algoritma Bibbleshot. Fungsi ini menerima sebuah array AR dan ukuran array dalam kurung n sebagai parameternya. Algoritma Bibbleshot digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam array secara berurutan. Nah, untuk point printer array in array dalam kurung tutup kurung in size. Fungsi ini digunakan untuk mencetak elemen-elemen dalam array. Parameter yang diterima adalah array dan ukuran array size. Untuk integer mainnya, ini adalah fungsi utama dari program. Pada fungsi ini sebuah array diinisialisasi dengan nilai-nilai tertentu. Kemudian ukuran array dalam kurung n dihitung dengan membandingkan ukuran total array dengan ukuran elemen tunggal dalam array. Program mencetak array sebelum pengurutan dengan memanggil fungsi print array. Selanjutnya program memanggil fungsi Bibbleshot untuk mengurutkan array. Setelah mengurutkan selesai, array dicetak kembali menggunakan fungsi print array. Jadi untuk return nolnya ini pernyataan yang menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Jadi keseluruhan program ini menggunakan algoritma Bibbleshot mengurutkan array yang telah didefinisikan dalam fungsi main dan kemudian mencetak array sebelum dan setelah mengurutkan. Untuk cara kerja include studi ini kode dimulai dengan mengimpor pustaka standar input-output studio yang memungkinkan program menggunakan fungsi print dan snap untuk interaksi dengan input dan output. Void swap in XP in YV. Ini adalah definisi fungsi swap yang bertugas untuk menukar dua nilai. Dalam konteks ini, fungsi ini digunakan untuk menukar dua elemen dalam array. Nilai dari elemen pertama XP disimpan dalam variabel sementara temp, lalu nilai elemen pertama diubah menjadi nilai kedua YP dan nilai elemen kedua diubah menjadi temp. Untuk Pound Bibbleshot in array integer n ini adalah definisi fungsi Bibbleshot yang mengimplementasikan algoritma Bibbleshot. Fungsi ini menerima array dan ukuran array n sebagai parameter. Algoritma Bibbleshot melakukan perulangan untuk membandingkan dan menukar elemen-elemen array yang tidak terurut dalam urutan yang benar. Untuk loop pertama dalam kurung i
berjalan dari indeks 0 hingga n-2, indeks terakhir dikurangi 1. Ini mengatur jumlah perbandingan yang akan dilakukan. Loop kedua, J, berjalan dari indeks 0 hingga n-i-2. Ini memeriksa elemen-elemen berdekatan dan membandingkannya. Jika nilai elemen di indeks J lebih besar dari nilai elemen di indeks J tambah 1, maka fungsi swap dipanggil untuk menukar elemen tersebut. Untuk point printer array, integer array, InSage, ini definisi fungsi print array yang mencetak elemen-elemen array. Fungsi ini menerima array dan ukuran array sage sebagai parameter fungsi, menggunakan loop untuk mencetak setiap elemen dalam array. Integer main, fungsi utama yang akan dijadikan saat program dimulai di dalamnya. Array diinisialisasi dengan nilai-nilai tertentu, ukurannya n, dihitung dengan membandingkan ukuran total array dengan ukuran elemen tunggal dalam array. Sebelum pengurutan dicetak menggunakan fungsi print array. Fungsi BibleSort dipanggil untuk mengurutkan array. Setelah mengurutkan dicetak menggunakan fungsi print array. Untuk return 0, pernyataan ini mengidentifikasi bahwa program telah berakhir dengan sukses dan mengembalikan nilai 0 kepada lingkungan pemanggil. Seperti itu untuk namanya dan cara kerjanya dan kegunaannya. Ini untuk hasilnya yang dipakai di web C++. Untuk kesimpulannya, dalam kesimpulannya, BibleSort adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun tidak efisien untuk dataset yang besar. Untuk dataset besar lebih baik menggunakan algoritma pengurutan dengan kompleksitas waktu yang lebih rendah, sehingga market sort, quicksort, atau heapsort. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.